Saya Septianus. Saya Nurwala. Saya Septiono. Kami akan melakukan praktek coaching supervisi akademik modul 2.3. Selamat menyaksikan. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya, Bu Ella? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabar sehat Pak Aan. Gimana kabarnya Pak Aan juga? Alhamdulillah hari ini kita masih diberi kesehatan walaupun flu sedikit, nggak apa-apa Bu Ella ya. Semangat Bu Ella ya. Iya Pak Aan, semangat terus ya Pak Aan ya. Semoga lekas sehat. Setelah ini istirahat yang banyak Pak Aan. Ya, dan Bu Ella juga harus jaga kondisi karena kegiatan kita itu masih banyak Bu Ella ya. Kayak kesehariannya juga harus jaga kondisi. Oh iya Bu Ella, saya mendengar apakah betul nanti Bu Ella akan melakukan coaching dengan Pak Wono? Betul sekali Pak. Insya Allah hari ini Pak, saya akan melakukan coaching dengan Pak Ono sekitar habis duhur jam 1. Oke. Terkait dengan hal tersebut ada beberapa hal yang ingin saya bicarakan dengan Bu Ella, Ibu ya. Bisa berbicara sebentar? Ya bisa banget Pak, silakan. Oke Bu, jadi nanti pada saat kegiatan coaching yang berlangsung antara Bu Ella dengan coachnya itu Pak Ono, ya saya akan mengamati. Kemudian saya juga akan menilai sesuai dengan rubrik yang ada pada saya sebagai supervisor tentang penilaian coaching itu sendiri dan apakah sudah sesuai atau belum apa yang nanti Bu Ella dan Pak Ono lakukan bersama terkait dengan kegiatan coaching tersebut. Nah, alur ceritanya sudah sesuai atau belum, kemudian apakah sudah memberikan pertanyaan yang berbobot, dan juga sudah sesuai atau belum kata kunci yang Bu Ella nanti gunakan untuk menggali informasi tentang permasalahan yang Pak Ono hadapi. Selain itu juga nanti saya akan sampaikan oleh coaching nanti. Saya akan mendengarkan respon atau jawaban dari ujinya yaitu Pak Ono sendiri, apakah sudah sesuai atau belum dengan pertanyaan-pertanyaan yang disampaikan oleh Bu Ella. Nah, oleh karena itu nanti saya juga tidak lupa ya harus sesuai dengan prinsip coaching itu sendiri, yaitu diantara adalah kemitraan, kemudian ada proses aktif dan juga untuk memaksimalkan potensi. Begitu Bu Ella. Oleh karena itu sebelum nanti Bu Ella dan Pak Ono melakukan kegiatan proses observasi coaching, saya ada kegiatan observasi dan beberapa hal yang ingin saya tanyakan seperti itu Bu Ella. Oke, iya baik Pak. Terima kasih informasinya. Silahkan Pak. Sebelumnya saya juga berterima kasih karena Pak mau mengingatkan diri untuk mengamati saya ya. Boleh sekali Pak. Oke. Terima kasih juga Bu Ella atas kesempatannya. Jadi begini Bu, untuk pertanyaan pertama adalah kompetensi apa yang ingin Bu Ella kembangkan nanti dalam proses coaching supervisi akademik dengan Pak Ono itu. Oke, jadi kompetensi inti yang ingin saya kembangkan ketika saya nanti akan coaching Pak Ono adalah yang jelas kompetensi inti seorang coach ya Pak ya, yaitu yang pertama saya akan menciptakan kehadiran penuh ya, artinya saya akan di situ akan mendengarkan, menyimak, kemudian mengupayakan lah saya itu bisa fokus menjadi seorang coach yang memiliki kemampuan kehadiran penuh present seperti itu ya Pak ya. Kemudian saya juga akan mendengarkan aktif, Pak Ono nantinya bercerita, kemudian yang terakhir setelah itu saya mampu menanyakan pertanyaan-pertanyaan berbobot kepada Pak Ono. Oke, baik sekali. Bagus Bu, berarti ada 3 tadi ya. Yang pertama adalah kehadiran penuh atau present ya, jadi secara keseluruhan selama proses coaching berlangsung. Yang kedua adalah sebagai pendengar aktif, bagaimana nanti Ibu bisa mendengar keluh kesah yang akan disampaikan oleh Pak Ono sebagai coaching. Dan terakhir adalah nanti pada saatnya adalah mengajukan pertanyaan berbobot dari apa yang sudah disampaikan Pak Ono
terkait dengan apa yang menjadi permasalahannya atau yang sedang Pak Ono pikirkan dan disampaikan oleh Ibu. Nah, kalau boleh saya tahu Ibu, itu kan ada 3 ya. Dari ketiga hal tersebut, menurut Ibu yang paling spesifik atau paling utama menurut Ibu itu yang mana? Ya, mungkin yang lebih spesifik itu nanti saya akan mengembangkan ya. Yang saya ingin kembangkan yang lebih spesifik lagi dari 3 kompetensi di seorang coaching itu adalah seorang coach pada proses coaching itu artinya yaitu pertama mendengarkan aktif ya Pak ya. Kemudian setelah saya mampu mendengarkan aktif, saya selanjutnya mampu mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot kepada Pak Ono, seperti itu Pak. Oke, baik Bu Ella, berarti ada 2 hal ya. Kalau tadi saya mendengarkan apa yang disampaikan Bu Ella, 2 hal tersebut yang pertama adalah 1 sebagai pendengar yang aktif dan 2 untuk mengajukan pertanyaan berbobot. Bagaimana bisa mengajukan pertanyaan berbobot? Tentunya harus sebagai pendengar yang aktif, seperti itu ya Bu Ella ya. Betul banget. Nah Bu Ella, selain daripada itu, kira-kira indikator-indikator pencapaian itu apa Bu? Jadi indikator ketercapaian proses coaching yang nanti saya akan langsungkan dengan Pak Ono adalah ketika saya itu mampu melihat Pak Ono yang seorang coach itu mampu menemukan solusinya sendiri dari permasalahan yang nantinya beliau sampaikan, seperti itu. Oke, baik. Jadi tadi hasilnya adalah indikatornya manakala kuncinya atau Pak Ono itu bisa memecahkan masalahnya sendiri, seperti ya Bu Ella. Oke, bagus sekali Bu Ella itu kalau seperti itu. Oke, baik. Saya kira apa yang disampaikan Bu Ella tadi sudah cukup ya. Selama melaksanakan kegiatan dari saya cukup sekian. Terima kasih. Tetap semangat. Saya bantu dengan doa Bu Ella. Terima kasih Pak. Semoga nanti proses coaching saya dengan Pak Ono berjalan dengan baik dan lancar ya Pak. Yang minta doanya ya. Baik Pak. Oke, terima kasih Bu Ella. Juga sukses selalu. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini Pak Ono? Sehat? Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Ella, alhamdulillah sehat. Gimana Bu Ella? Alhamdulillah, saya senang mendengarnya. Kabar saya juga sehat Pak Ono. Seperti yang Pak Ono lihat hari ini, sehingga saya pun dapat menghadiri undangannya Pak Ono. Katanya hari ini mengundang saya mau berbagi cerita gitu ya Pak ya? Iya Bu. Ada cerita apa nih? Boleh dong mau cerita apa? Iya. Silakan. Gini Bu, kita kan sebagai seorang guru nih ngajar tiap hari, berhadapan dengan murid, berhadapan dengan teman sejawat juga, pendamping murid juga, beberapa banyak masalah nih. Di antara ini ada yang mengganjal sekali di dalam hati saya ini. Ada satu masalah yang mengganjal itu. Oke, baik-baik. Pak Ono, kira-kira sebelum kita ke masalah yang mengganjal Pak Ono itu, kira-kira harapannya Pak Ono dengan pertemuan hari ini itu apa sih sebenarnya? Ya nanti setelah saya menceritakan semuanya, biar saya hatinya lega Bu. Gitu. Kalau bisa ada penyelesaian, penanganan dari masalah yang saya hadapi. Oke, baik. Semoga kita dapat pecahan bersama-sama ya Pak ya. Oke. Jadi gimana tadi katanya ada yang mengganjal? Iya Bu. Jadi beberapa minggu ini ada murid itu, satu murid itu sering sekali terlambat sekolah. Dalam hitungan hari, kalau berangkat dari hari Senin sampai hari Jumat itu hampir tiap hari dia sering terlambat. Alasannya tanya bangunnya kesiangan. Oh gitu. Jadi siswanya Pak Om itu sering terlambat gitu ya. Terlambatnya berarti berapa menit atau sampai berapa jam gitu dari masuknya pukul berapa di sekolahnya Pak Om? Kalau di sekolah saya itu pukul 7 pagi itu sudah mulai pembelajaran. Sebelum 7 pagi kan biasanya awalan sudah literasi gitu ya, 15 menit sebelum masuk itu anak-anak literasi sendiri. Setelah
pukul 7 pas tepat itu baru pembelajaran dimulai gitu. Jadi si siswa ini terlambat. Terlambatnya itu sekitar 10 menit lebih, sudah sampai 30 menit juga sering itu, setengah 8, hampir ada yang satu hari pernah itu jam 8 kurang itu baru berangkat. Jadi kalau dihitung dia itu sering tertinggal dalam materi pembelajarannya. Jadi akhirnya dia itu kalau pada saat asesmen atau penilaian itu sering kurang nilainya karena memang sering ketinggalan materi yang pembelajarannya karena terlambat itu. Jadi permasalahannya Pak Ono itu punya siswa yang sering banget datang terlambat sampai berdampak pada asesmen gitu ya. Iya. Sehingga hasilnya kurang ya dari teman-temannya begitu. Iya. Nah, takutnya kan gini Bu. Oh, dia sering terlambat, nanti temennya takutnya mau ketularan itu, jangan terlambat itu. Takutnya seperti itu. Kalau menurut Pak Ono sampai sekarang itu Pak Ono melakukan apa dengan siswa tersebut, sudah melakukan apa saja? Kemarin saya sudah menanyakan kepada anak ini, katanya bangunnya sering kesiangan gitu ya, terus masa kesiangan tiap hari gitu ya. Terus akhirnya saya menanyakan kembali, bercerita lah gitu, biar anak itu tidak merasa malu itu. Saya ngobrol berdua saja sama anak yang terlambat itu, ternyata malam hari karena sering itu tidurnya kemalaman Bu. Ternyata Jam berapa dia tidur Pak? Tidurnya katanya sering jam 11, kadang jam setengah 12, bahkan sampai jam 12 pernah gitu. Terus Bapak tanya dia apa ngapain? Ternyata anak ini itu malamnya itu sering main game Bu. Iya, jadi kamu sering main game ya? Iya Pak, Mobile Legends, karena sering sama teman-temannya katanya diajakin mabar, main bareng gitu katanya. Kalau sama anak sekarang itu main Mobile Legends. Kemudian saya tanya, karena dengan pemain Mobile Legends itu kira-kira akhirnya sama orang tuanya itu tidak dimarahin. Ternyata orang tuanya memang karena kerjanya juga sering shiftnya malam gitu, karena beliau anaknya itu anak yang bapak orang tuanya itu kerjanya itu malam seringnya, jadinya kalau malam-malam anaknya itu sering kurang perhatian sama ibunya punya adik, akhirnya jadinya kerepotan. Jadi Pak Ono itu sudah tahu alasan kenapa si siswanya Pak Ono itu sering terlambat karena tidurnya kemalaman. Kenapa tidurnya kemalaman? Ternyata habis main Mobile Legends. Dan ternyata kenapa bisa sampai seperti itu karena kurangnya pantauan dari orang tua gitu ya Pak ya. Nah kira-kira nih setelah Pak Ono sudah tahu sejarahnya atau dibalik dia itu terlambat ke sekolah, kira-kira rencananya Pak Ono terhadap anak tersebut apa nih? Ini nanti rencananya saya akan musyawarah, kolaborasi baik antara kepala sekolah, kemudian wali murid dan guru dan anak yang mengalami yang bersangkutan masalah ini. Biar nanti antara sekolah dengan orang tua murid itu bisa terjalin komunikasi yang baik. Biar nanti anaknya dititipkan sekolah di sini biar menjadi lebih baik, bahkan di rumah pun juga dipantau, bukan hanya di sekolah saja begitu. Jadi nanti mudah-mudahan saja rencana asli saya itu ya nanti anak mendapatkan pantauan juga dari orang tua. Di sekolah nanti ditertibkan juga yang terlambat itu nanti akan mendapatkan semacam peraturan gitu ya, peraturannya mendapatkan sanksi atau hukuman, atau mungkin nanti yang sering datangnya terlambat nanti ada beberapa sanksi yang mungkin ditetapkan di sekolah. Baik. Kira-kira ada nggak nih teman-teman Pak Ono atau pihak-pihak yang nantinya akan membantu rencana dari Pak Ono ini?
nanti yang akan membantu adalah guru piket, terutama yang karena yang datang paling awal gitu ya. Selain itu guru piket juga guru kelas, yaitu saya sendiri sebagai guru kelasnya, kemudian teman-teman yang nanti akan saya dalam satu kelasnya akan memberikan penghargaan atau reward, biar nanti anak yang berangkat paling awal itu mendapatkan reward penghargaan. Akhirnya jadi yang datangnya terlambat nanti ada pemicu semangat, motivasi untuk dia tidak datang terlambat gitu. Kemudian dari kepala sekolah juga nanti akan memberikan dukungan setiap seminggunya, evaluasi anak-anak yang datang terlambat apakah masih tetap atau sudah berpulang, atau mudah-mudahan tertib semua, lancar semua, tidak ada yang terlambat. Baik, itu bagus sekali ya Pak Ono ya. Pak Ono akan melibatkan semua warga, mulai dari guru piket, kemudian mulai dari teman-teman si terlambat tersebut, bahkan sudah sampai ke rencana ke kepala sekolah. Mudah-mudahan lancar ya Pak Ono ya. Amin Ibu. Dan saling menguatkan serta mendukung sehingga nanti yang diharapkan Pak Ono juga tercapai. Nah, kira-kira mulai kapan nih rencananya? Rencananya ini langsung secepatnya Bu, karena kalau misalkan masalah ini tertunda-tunda tidak segera diselesaikan, nanti anak-anak yang sering datangnya terlambat ini dia itu asyik karena tidak mendapatkan teguran atau tidak mendapatkan tindakan. Harus secepatnya biar anak-anak yang datang lebih awal juga tidak ketularan gitu, datang terlambat. Oke, Pak Ono, kira-kira kalau kita kasih level dari 1 sampai 10 nih, kira-kira kekuatan dari teman-teman rekan-rekan sejawatnya Pak Ono untuk membantu mensukseskan kegiatannya Pak Ono atau selama ini di sekolahnya Pak Ono dalam rangka mendisiplinkan siswa itu sudah di level berapa? Kalau untuk yang di sekolah saya itu sudah mendapat level 7. Baik. Nanti ada nggak kira-kira kalau ini rencananya Pak Ono terlaksana, kira-kira harapannya Bisa nanti ingin dicapai di level berapa? bisa naik menjadi level 9. Kriteria level 9 itu seperti apa Pak Ono? Jadi nanti anak-anak yang datang lebih awal gitu kan, hampir seluruh siswa yang ada di sekolah. Kemungkinan ya yang datang terlambat mungkin karena sesuatu hal mungkin bisa, tapi mudah-mudahan di level 9 ini anak-anak bisa datang lebih awal semua. Mungkin kalau datang terlambat 1 kali 2 hari mungkin ya boleh lah, tapi kalau setiap hari itu kan tidak baik bagi kedisiplinan karakter anak itu sendiri. Oke, baik Pak Ono. Selanjutnya ya, kira-kira apa nih yang nantinya bisa menjaga komitmen Pak Ono supaya tetap menjalankan rencana itu? Nanti saya akan tetap memantau tiap harinya datang anak yang lebih awal dan yang terlambat siapa saja melalui informasi dari guru piket, demikian juga dengan informasi dari anak-anak temannya yang sudah datang lebih awal, biar nanti tahu dari tiap harinya evaluasi ternyata setelah Coach. Gitu banget. Oke. Baik Pak Ono. Baik Pak Ono, kita sudah memasuki akhir pembicaraan kita ya Pak ya. Kira-kira dari tadi kita ngobrol itu Pak Ono dapat apa aja nih dari percakapan kita ini? ya setelah saya cerita sama Bu Ella, alhamdulillah saya sudah ada gambaran ya, buat nanti tindak lanjut apa yang saya harus lakukan agar anak-anak saya yang biasa datang terlambat nanti supaya tidak terlambat lagi, biar datang lebih awal lagi, dan semoga saja penyakit terlambat ini tidak menular kepada murid-murid saya yang lain. Oke, semoga ya Pak Ono ya, semoga rencana yang sudah Bapak susun tadi semoga terrealisasikan semua ya.
saya harap juga kita masih ada sesi obrolan yang lain ya Pak ya. Saya sudah tidak sabar lagi untuk menunggu perubahan apa nih setelah Pak Ono nantinya sudah menerapkan rencana-rencana tersebut. Saya juga banyak terima kasih sekali buat Bu Ella karena saya sudah cerita, terus akhirnya dengan cerita saya juga hatinya sudah lega, tidak ada yang mengganjal dalam hati ini, dan akhirnya saya juga bisa menemukan gini dong caranya, begini solusinya yang saya harus lakukan untuk menangani anak didik saya yang sering terlambat. Terima kasih banyak sekali Bu Ella. Semangat terus ya Pak Ono ya. Siap. Oke. Terima kasih sekali Bu Ella. Lain kali semoga kita bisa berjumpa lagi. Dari saya cukup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ono. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bu Ella, gimana tadi sudah melakukan proses percakapan atau coaching dengan Pak Ono, gimana rasanya? Wah, rasanya menyenangkan sekali Bapak. Tadi saya sudah coaching Pak Ono ya. Saya juga sudah mendengarkan keluh kesahnya Pak Ono, tapi di akhir dari pembicaraannya Pak Ono bisa menemukan sendiri solusinya seperti itu Bapak. Dan Pak Ono juga proaktif sih orangnya, jadi ya mengalir saja gitu Pak. Oke, kedengarannya sangat asik tadi ya tadi ya. Betul. Ya, oke Bu Ella, ada sedikit pertanyaan ini yang akan saya tanyakan Bu Ella terkait dengan apa saja yang sudah Bu Ella dapatkan ya, terutama yang hubungannya dengan ketercapaian indikatornya. Bu Ella, kira-kira apa saja? Oke, jadi selama proses coaching dengan Pak Ono, saya merasa saya sudah melakukan percakapan dengan alur tunta. Yaitu yang pertama saya menanyakan tujuan dari percakapan barusan dengan Pak Ono itu apa saja. Kemudian setelah itu saya identifikasi masalahnya Pak Ono. Kemudian setelah itu saya menanyakan juga rencana aksi Pak Ono untuk langkah selanjutnya terhadap permasalahannya Pak Ono. Dan terakhir saya menanyakan tanggung jawab terhadap rencana-rencana yang akan dilaksanakan oleh Pak Ono, sehingga dari situ Pak Ono bisa menemukan solusinya sendiri tanpa saya itu memberitahu dari solusi saya seperti itu loh Pak. Oke, sepertinya tadi sudah semuanya terangkum ya dalam percakapan coaching tadi. Begini Bu Ella, tadi juga selama percakapan saya juga mengamati ya, saya lihat Bu Ella juga sangat fokus ya. Tadi juga sudah konsentrasi hadir secara penuh, mendengarkan juga dengan baik sebagai pendengar yang baik apa yang disampaikan oleh Pak Ono terkait dengan permasalahan-permasalahannya, dan Bu Ella juga memberikan pertanyaan yang begitu berbobot dengan pertanyaan pemantik yang bisa menggali Pak Ono untuk mencari apa yang menjadi solusi dari permasalahan yang dihadapi oleh Pak Ono itu sendiri. Nah, kemudian Bu Ella sudah mendengar dengan sangat aktif. Nah, mudah-mudahan ini Bu Ella kedepannya bisa berjalan lebih baik lagi pada saat melakukan kegiatan seperti ini Bu Ella. Nah, diharapkan coaching-coachingnya lebih sangat bermanfaat Bu Ella. Siap Pak. Terima kasih Pak atas pengamatannya. Oke Bu Ella, dari apa yang sudah Bu Ella lakukan tadi, kompetensi apa lagi ya yang kira-kira akan Bu Ella kembangkan atau tingkatkan berdasarkan dari hasil coaching pada hari ini Bu Ella? Mungkin yang ingin saya gunakan adalah ini ya, kemampuan untuk menyampaikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot lagi sehingga langsung fokus ke intinya, tidak kemana-mana seperti itu mungkin ya Pak ya. Karena tadi juga saya merasa agak kemana-mana seperti itu, tidak fokus ke inti permasalahan, tapi jalan-jalan dulu, kemana-mana dulu gitu pertanyaannya. Mungkin ke depan saya lebih memahami lagi alur ceritanya seperti itu Pak. Oke, jadi yang ingin Bu Ella laksanakan adalah pada saat memberikan pertanyaan berbobot seperti ya, sehingga langsung mengacu atau mengena pada sasarannya ya, yaitu apa yang menjadi masalahnya dari Pak Ono ya, dengan cara mungkin lebih banyak berlatih atau sering lagi melakukan kegiatan seperti ini ya, sudah sangat luar biasa sekali Bu Ella ini. Ya, terima kasih Pak. Oke, saya
kira itu yang dapat saya sampaikan pada pada hari ini. Sukses selalu, sampai bertemu lagi di kesempatan yang akan datang. Oke, terima kasih Pak Aan atas supervisinya terhadap saya. Semoga